Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Fajar di channel Fajun. Jadi video kali ini kita akan melanjutkan soal mengenai tes seleksi masuk kedinasan atau IPDN. Dan ini merupakan requestan dari salah satu penonton aku ya. Oke, jadi kita akan lanjutkan ke soal nomor 50. Untuk Uni membayar tidak lebih dari mungkinnya itu ya 35.000. Jadi ini merupakan konsep dari pertidaksamaan ya, karena ada tidak lebih atau kurang. Ya, pokoknya ada yang kurang dari, lebih dari itu pakai yang pertidaksamaan. Tapi untuk pemodelannya biasanya misalkan gini ya. Aku bahas dasarnya dulu. Jadi misalkan saya membeli 2 pensil misalkan ya, 2 pensil dan 3 pulpen, totalnya adalah 6.000 gitu ya. Nah, pemodelannya itu teman-teman kita misalkan X-nya itu pensil dan Y-nya itu pulpen gitu ya. Teman-teman selalu biasakan untuk seperti itu. Jadi nanti pemodelannya adalah 2 pensil ditambah 3 pulpen itu sama dengan 6.000. Jadinya 2 pensilnya kita ganti dengan X gitu ya, ditambah 3 pulpennya kita ganti dengan Y, 3Y. Nah, berarti sama dengan 6.000. Nah, ini adalah salah satu bentuk sederhana dari pemodelan. Oke, sekarang kita akan lanjut ke soal. Kalau di sini katanya Uni membayar tidak lebih, nah ini untuk 6 potong kue keju dan kotak susu. Jadi misalkan X itu adalah kue keju ya, kue keju. Y itu adalah kue susu ya, kue susu. Nah, katanya si Uni ini kita kecilin ya supaya nggak bolak-balik. Nah, katanya si Uni ini membayarnya itu tidak lebih ya dari 35.000 gitu. Jadi kalau tidak lebih berarti kan artinya si Uni ini membayar kurang dari sama dengan 35.000. Karena kan tadi ya tidak lebih itu berarti dia nggak akan melebihi dari 35.000. Berarti kemungkinan Uni ini dia itu membayar kurang dari sama dengan 35.000. Gitu ya. Untuk berapa? Untuk 6 kue keju, berarti kue kejunya kita ganti dengan X. Gitu ya. 6X dan 4 kotak susu. Oh, harusnya ini kue ya. Sebentar, jika ini potong kue susu dan 5 kotak susu. Oke, sorry teman-teman ya. Ini harusnya Y-nya kotak susu ya, bukan kue susu. Oke. Ini yang Y-nya kotak susu, berarti 6 kue keju, 6X, X-nya kita ganti, kue kejunya kita ganti dengan X. Dan 4 kotak susu, berarti ditambah 4 kotak susunya kita ganti dengan Y. Katanya itu tidak lebih, kan lebih itu gini ya. Lebih itu gini. Kalau tidak lebih berarti kebalikan dari lebih gitu ya, yaitu kurang dari sama dengan gitu ya, ada sama dengannya 35.000. Yang kedua, katanya di sini juga Nisa membayar tidak lebih dari 50.000 untuk 4 kue keju dan 8 kotak susu yang sama. Berarti 4 kue kejunya kita ganti dengan X ditambah 8 kotak susu, berarti 8Y. Kalau tidak lebih berarti tadi ya kurang dari sama dengan
50.000. Nah, pertanyaannya adalah, nih ada orang lagi namanya Irma. Dia mau membeli 3 kue keju dan 5 kotak susu. Berarti dia mau membeli 3X plus berapa tadi? 5Y ya? 5Y. Nah, ini maksimalnya berapa gitu ya? Maksimalnya berapa? Oke, berarti di sini kita akan menggunakan konsep dari program linear, gitu ya. Nah, jadi konsep program linear itu adalah konsep untuk menentukan optimalisasi. Artinya adalah untuk menentukan seberapa maksimum atau minimum ketika target yang kita inginkan itu berbentuk seperti ini, gitu ya misalkan. Nah, misalkan bentuknya ini ya, 3 kue susu dan 5 3 kue keju ditambah 5 kotak susu, itu berapa sih maksimalnya gitu ya? Berapa sih uang yang berapa sih harga gitu ya, harga dari 3 dan 5 ini gitu ya. Kayak gitu ya, ini konsep dari optimalisasi. Nah, pertama yang dilakukan adalah kita harus mencari titik potong gitu ya untuk menggambarkan grafiknya. Nah, ini agak lumayan ribet ya daripada soal yang kemarin. Nah, misalkan ini mencari titik potong ya, mencari titik potong. Misalkan X-nya sama dengan 0. Kalau X-nya sama dengan 0, berarti bentuk yang ini adalah 4Y. Kita ubah dulu, kurang dari sama dengannya menjadi sama dengan aja, 35.000. Berarti kalau 4-nya 35.000, berarti Y-nya sama dengan, ya 4-nya kita pindah ya, kita buat Y-nya sendirian. 35.000 dibagi 4. Berapa tuh? Ntar aku lihat di kalkulator. Dibagi 4, 8750 ya, 8750. Sekarang kita balikin, kalau Y-nya sama dengan 0, untuk pertidaksamaan yang sama teman-teman ya, kita jangan dulu beranjak ke yang kedua. Oke, untuk Y sama dengan 0, berarti nanti kita punya ininya 0 ya, berarti 6X sama dengan 35.000. Berarti untuk menentukan nilai X, berarti 6-nya harus pindah ya. Jadinya kita dapat X sama dengan 35.000 dibagi 6. Ini berapa? Oke, jawabannya koma teman-teman ya. Berarti ya udah kita buat kayak gini dulu ya. Tapi ini sebenarnya 5.833 gitu ya. 5833,33 3 gitu ya lebih. Nah, sekarang ini untuk persamaan pertama, untuk pertidaksamaan pertama. Nah, untuk mencari titik potong dari pertidaksamaan kedua, sama aja ya, seperti sebelumnya. Untuk pertidaksamaan kedua, kita nanti punya ketika X sama dengan 0, maka kita masuk ke sini. Berarti kan 4 kali 0 ya 0, sisa 8-nya doang ya. Karena X-nya tadi 0. Berarti 8Y sama dengan 50.000. Berarti Y-nya berapa? Ya, Y-nya adalah sebentar. Ya benar ya. Y-nya adalah 50.000 dibagi 8. Ini sama dengan, aku pakai kalkulator dulu.
6250 ya. 6250. Sekarang kita masuk ke Y sama dengan 0. Berarti ini ya kaliin jadi 0, sisa 4X doang. Sama dengan 50.000. Jadi nanti kita punya X sama dengan 50.000 dibagi 4. Sama dengan 12.500 ya, 12.500. Nah, setelah di sini kita bentuk teman-teman ya. Kita bentuk sebuah grafik. Gitu ya. Bentar. Oke, nah ini bentuk grafik. Bebas grafiknya kayak gimana? Nah, katanya untuk titik pertama X sama dengan 0, Y-nya sama dengan 8750. Jadi kalau X sama dengan 0, Y-nya sama dengan sekian, berarti nanti titiknya ada di sumbu Y. Ini sumbu Y namanya. Sumbu Y, ini sumbu X. Jadi kalau di X-nya 0, Y-nya sekian, berarti di sini nanti letaknya. Tapi kita nggak tahu di mana. Nah, misalkan 8750 itu di sini. Ya, di sini misalkan ya. Nah, misalkan di sini. Ini 8, 7, 50. Nah, sekarang kita masuk ke Y sama dengan 0 dan X sama dengan ini. Nah, kalau Y-nya sama dengan 0, maka letaknya ada di sumbu X gitu ya. Maka di sini misalkan X-nya di sini ya. Di sini. 5, 8, 3. Ya, 5, 8, 3, 3,3. Oke, jangan koma 3 ya. Mending 5, 8, 3, 3 aja. Kita bulatin. Nah, sekarang kita ke persamaan yang kedua. Katanya di sini X-nya sama dengan 0, Y-nya 6, 2, 50. Berarti kita letakin di sumbu Y. Karena 6, 2, 50 itu ada di bawahnya 8, 7, 50, berarti nanti letaknya di sini. Oke, sebelum itu, karena udah ketahuan dua titiknya di sini, untuk persamaan yang pertama, kita bentuk dulu garisnya teman-teman ya. Lupa tadi. Nah, bentuk garisnya, ini harusnya lurus sebenarnya. Nah, lurus. Sekarang kita ke persamaan kedua. Y-nya 6, 2, 50, berarti harusnya di bawahnya ya. Di sini. Sulit. 6, 2, 50. Oke, itu titik pertama. Titik yang kedua adalah Y sama dengan 0 dan X-nya 1250. 12.500. Berarti di kanannya ya. Karena ini 5833. Berarti 12.500 kan lebih gede kan. Misalkan di sini. 12.500. Oke, sebentar. Nah, setelah itu kita bentuk garisnya. Seperti ini. Set. Aduh, nggak lurus. Ya, ginilah. Aduh, sebentar. Ya udahlah, gitulah ya. Oke, sekarang diperhatikan teman-teman ya. Kalau untuk pertidaksamaan pertama, dia menggunakan kurang dari sama dengan. Ya, untuk persamaan yang ini, kita menggunakan kurang dari sama dengan. Nah, silakan teman-teman menggunakan X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Ya, jadi untuk persamaan pertama, ketika X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0, kita masukin ke persamaan pertama, maka nanti kita punya ini. 6 kali 0 kan 0, ditambah 4 kali 0 ya 0. Berarti 0 akan kurang dari sama dengan 35.000. Pertanyaannya benar gak? 0 kurang dari 35.000. Benar. Nah, karena benar, nanti arah dari solusinya itu harus menuju ke titik 0,0. Di sini kan ya, titik 0 tuh. Nah, di sini. Berarti nanti untuk persamaan pertama itu harus mengarah ke bawah. Mengarah ke bawah.
Ini juga harus mengarah ke bawah ya. Nah, sekarang untuk persamaan kedua adalah sama ya, kurang dari. Nah, ini silakan teman-teman cek ya. Nanti dia juga akan ke bawah. Dia juga akan ke bawah, ke sini ya berarti ya. Set. Ini persamaan keduanya. Nah, sekarang kita lihat apa sih daerah solusinya. Daerah solusinya adalah irisan dari areanya. Kan area untuk harusnya ini merah ya. Nih, harusnya merah. Ini warna lain. Misalkan hijau ya. Nah, ada dua daerah teman-teman ya. Daerah pertama yang merah, daerah kedua yang hijau. Nah, ternyata yang merah itu ke bawah. Kalau kita meletakkan solusinya di sini, ya di sini, maka yang hijau itu tidak akan terkena. Kan yang hijau ke bawah bukan ke atas. Kalau ke atas baru di sini. Nah, yang merah doang yang menempa ke sini, sedangkan maksudnya dari solusi daerah itu keduanya harus menuju daerah yang sama. Kalau kita letakkan daerah solusinya di sini, yang hijau itu dia nggak akan bertemu, berarti salah. Kalau kita letakkan daerah solusinya di atas, ini nggak ada yang memenuhi keduanya. Karena yang ini ke bawah, ini juga ke bawah. Kalau letakkan di sini, ini juga salah. Kenapa? Karena cuman yang hijau aja yang melewati daerah yang ini. Yang merah enggak, karena dia di sini ya tentunya. Set. Nah, dia nggak melewati yang di sini, yang di daerah ini. Berarti dia salah ya. Nah, yang melewati keduanya adalah yang di sini. Gitu ya. Kenapa? Karena ya ini yang merah kan ke bawah, dia menempa yang sini. Yang hijau juga ke bawah, dia menempa yang sini. Kayak gini deh. Misalkan ada lingkaran besar nih, ada lingkaran kecil. Lingkaran ini dia menuju ke dalam ya, dia menuju ke dalam. Nah, maka yang juga ke dalam ya. Nah, maka irisannya adalah ya yang ditimpa semuanya. Berarti di sini irisannya. Kayak gitu teman-teman ya konsepnya. Sekarang kita akan melihat semua titik pojoknya. Oke. Ini kita akan melihat titik pojoknya. Ini mungkin agak rumit teman-teman ya. Agak pusing juga. Oke. Titik pojoknya adalah titik-titik yang ada pada pojok daerah solusi. Berarti yang mana aja? Kita kasih yang warna kuning. Ya, yang mana aja? Ini satu, pojok yang satu, ini pojok kedua, ini pojok ketiga, perpotongan, ini pojok keempat. Ada 4 ya, ada 4 titik pojok. Berarti untuk pojok pertama, ini ya, 0,0. Berarti pojok pertama adalah 0,0. Pojok kedua itu adalah ini ya. Berapa nih? Yang tadi 0,6250. 0,6250. Pojok ketiga itu adalah yang di sini ya. Berapa nih? 5833 yang Y-nya 0 ya. Nah, pojok keempat itu adalah perpotongan. Nah, silakan teman-teman cari perpotongannya antara garis ini dan garis ini. Atau mungkin aku coba jelasin ya. Oke, cara mencari titik potong
kedua garis ya, kedua persamaan, kedua ketidaksamaan, kedua garis berarti, yaitu yang ini ya. Oke. Berarti kita buat sama dengan dulu supaya nggak terlalu bingung. Kita coba eliminasi, kita pakai apa istilahnya? Kita pakai metode eliminasi. Kita akan mengeliminasi yang Y. Berarti kita harus membuat koefisien dari Y itu harus sama. Ini kan 4 ya koefisiennya. Ini 8. Berarti kalau ingin dibuat sama, kita kalikan persamaan yang pertama 2, karena ini akan menjadi 8. Nah, ini kita kalikan dengan 1 supaya tetap jadi 8. Ya, jadi persamaannya adalah kita kalikan dengan 2. Yang ini kita kalikan dengan 1. Berarti yang atasnya menjadi 12X ditambah 8Y itu sama dengan 70.000. Yang kedua, tetap 4X plus 8Y sama dengan 50.000. Setelah itu kita kurangkan kedua persamaan ini. Berarti yang atas kurang yang bawah. Ini hilang karena tadi kita tujuannya mengeliminasi yang Y ya. 12 kurang 4 itu 8X. 70 kurang 50.000 itu 20.000 ya. Jadi X-nya adalah 20.000 dibagi 8. Sama dengan, sebentar, aku cek pakai kalkulator. $2.500. Nah, karena udah kayak gini, kita mencari nilai Y. Kita pakai salah satu aja teman-teman ya. Kita misalkan pakai yang di sini aja. Oke. Berarti kita ganti X-nya menjadi 2.500. Karena kita udah tahu nilainya. Setelah itu 6 kali 2.500 sama dengan 15.000 ditambah 4Y sama dengan 35.000. Untuk menentukan nilai Y, berarti Y harus sendirian di ruasnya. Berarti yang harus pindah adalah 15.000 dan angka 4. Kita pindahkan dulu yang penjumlahan ya. Oke. Berarti 35.000 dikurangi 15.000. Nanti kita punya 4Y sama dengan berapa tuh? 20.000 ya. Nanti 4-nya kita pindahin ke kanan menjadi pembagian. Karena dia nempel ya. Berarti 5.000 ya. Nah, berarti titik potongnya adalah 2.500 dan 5.000. Untuk titik pojok keempat. 2.500, 5.000 ya tadi. Sekarang kita akan menggunakan fungsi objektif yang ini ya. Kan kita ingin mengetahui nilai maksimalnya itu berapa. Jadi kita tinggal masukkan aja semua titik pojoknya ke persamaan ini. Oke. Untuk pojok pertama. Untuk pojok pertama berarti 3 kali 0 itu 0. 0 ditambah 5 kali 0 juga 0. Dapatlah 0. Ini pasti minimal teman-teman ya. Sekarang yang kedua. 3 dikali 0. Yang di sini ya, masukin ke sini. 3 dikali 0, 0 ditambah 5 dikali 6, 250. Berapa tuh ya? 6, 250 dikali 5. 31, 250. 31, 250. Oke, kita masukin ke pojok ketiga. 3 dikali 5833 ditambah 5 dikali 0 sama dengan 17.499 ya. 17.499. Sekarang yang terakhir, pojok terakhir, 3 dikali 2.500
ditambah 5 dikali 5.000. Berarti yang ini 7.500 ditambah 25.000 ya. Sama dengan 25.000 ditambah 7.500. 32.500. 32.500. Oke. Dari semua titik pojok yang telah dicek, ternyata yang paling maksimal ada yang ini. Gitu ya, yang paling besar. Maka jadi jawabannya adalah yang ini. Karena dia yang paling maksimal ya. Oke, jawabannya udah ketemu 32.500. Ini ya. Nah, mungkin itu teman-teman untuk video kali ini agak lumayan ribet, rumit, dan susah banget. Enggak banget sih, cuman terlalu banyak menghabiskan waktu gitu ya. Mungkin teman-teman untuk video kali ini apabila ada pertanyaan silakan kalian sampaikan di kolom komentar atau DM di Instagram saya yang ada di link deskripsi. Mungkin itu teman-teman untuk video kali ini. Jangan lupa untuk share, subscribe, dan like. Sampai jumpa di video selanjutnya.